Hai, selamat mendengarkan. Harlan berjalan ke arah balkon dan melempar ponsel Lupita ke kolam renang yang berada di bawah balkon. Lupita terkejut dan membuka mulutnya tak percaya dengan perbuatan suaminya. "Mas, kenapa kau tega buang ponselku?" "Sayang, ponselmu sudah tak layak pakai. Nanti mas belikan yang baru, oke?" ucap Harlan santai saya berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Siang itu mereka sudah bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta. Selesai sarapan, Lupita dan Harlan keluar dari penginapan dan masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan resort. Di dalam mobil, selama dalam perjalanan menuju Bandara Gusti Ngurah Rai, Lupita hanya terdiam tanpa satu kata pun berbicara pada suaminya. Ia masih begitu kesal dengan sikap Harlan yang sok kaya dan menggampangkan uang. Bukan hanya masalah ponselnya saja, namun banyak nomor penting di dalam ponsel itu. Begitu kira-kira gerutu Lupita dalam hati kecilnya. Harlan yang sedang mengetik pesan, ekor matanya melirik pada Lupita yang membuang tatapannya ke samping jendela. Selesai mengirimkan pesan pada William, Harlan masukkan ponsel ke dalam saku celananya dan mulai menghibur Lupita. "Sayang," menyentuh tangan Lupita yang berada di atas pangkuannya. "Maafkan mas ya." Lupita tertunduk dan hanya terdiam mengunci bibirnya, seraya menarik nafas dalam. "Kau tidak usah khawatir, mas berjanji akan mengganti ponselmu yang mas buang dan lebih bagus." Lupita masih terdiam karena iba, ia pun membuka suara. "Sudah mas, tidak usah diganti. Aku tahu mas tidak memiliki uang untuk membeli ponsel. Bahkan kita ke Bali saja, hanya hadiah dari bos mas. Aku tidak akan tega menuntut suamiku untuk membelikan ponsel itu. Kuakui, mungkin aku bersalah padamu mas, karena telah menerima telepon dari seorang pria." Ucap Lupita pelan seraya menoleh wajah Harlan yang terus merasa bersalah. "Hah, Lupi, kenapa kau selalu membuat aku merasa bersalah dengan kata-katamu yang tulus? Kau remehkan suamimu. Kau pikir aku tidak sanggup membelikan ponsel? Bahkan pabriknya saja aku sanggup membelinya untukmu. Kau kecewa pada aku bukan? Aku sudah melemparkan ponselmu ke kolam renang. Aku yang bodoh. Cemburuan telah membuatku kehilangan akal sehat." Gumamnya dalam hati. "Mas tetap akan menggantinya. Itu adalah kesalahan mas. Tidak peduli harus pinjam uang sana-sini. Yang terpenting, kau harus memiliki ponsel lagi. Nanti bagaimana bila kau bekerja tidak ada ponsel? Sekali lagi, maafkan mas ya. Aku bisa membelinya bulan depan saat gajian. Aku tidak mau mas mencari uang pinjaman hanya untuk membeli ponselku." Harlan menarik nafas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Lupita telah mengalahkan egonya dan tidak ingin merepotkan suaminya. Padahal itu adalah kesalahannya. Ia merasakan ketulusan dari seorang istri yang tidak menganggap harta dan uang adalah segalanya. Bahkan Lupi sama sekali tidak menuntut pada suaminya untuk meminta ganti. Justru Lupi merasa bersalah karena telah mengecewakan suaminya. "Ya Tuhan, suami macam apakah aku ini yang sudah mengecewakan dan menyakiti hati istriku? Lupi, aku berjanji akan perjuangkan cinta kita dan bertahan bersamamu. Kini aku telah menemukan batu permata yang sesungguhnya dalam dirimu." Batinnya lirih. Harlan menarik Lupita dalam pelukannya dan air matanya jatuh ke pundak Lupi yang merembes ke kulitnya. "Mas menangis." Lupita mengurai pelukannya dan menatap lembut netra coklat Harlan. "Mas jangan bersedih ya, aku sudah tidak apa-apa kok." Tersenyum terbit membuat Harlan tidak merasa bersalah lagi. Harlan membalas tatapan Lupita penuh kehangatan. "Apa kau tidak akan marah bila suatu saat ada sebuah rahasia dan ternyata suamimu telah berbohong padamu?" "Berbohong? Apa maksud mas?" Mencari kebenaran dalam mata Harlan. Namun Lupita tidak menemukan keganjalan, hanya ada sedikit keraguan. "Berbohong tentang apa mas?" tanya Lupita penuh selidik. "Sudahlah, nanti kita bahas lagi. Aku hanya ingin kau memaafkan aku dan jangan pernah meninggalkanku." Merangkul pundak Lupita dan bersandar pada jok mobil. Harlan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia sedang berpikir bagaimana caranya berbicara dan berkata jujur pada Lupita siapa dirinya sebenarnya, tanpa Lupita merasa kecewa dan telah dibohongi. Perjalanan menempuh bandara hanya menempuh 1 jam perjalanan. Mereka sudah sampai dan masuk ke dalam jet pribadi yang Harlan bilang masih milik bosnya yang baik hati. Bosnya sudah memberikan bulan madu gratis tanpa biaya apapun yang hanya dianggukkan oleh Lupita demi menyenangkan hati suaminya. 3 jam di dalam pesawat, mereka sampai di Bandara Internasional Jakarta. Mobil taksi membawa mereka ke rumah Lupita yang berada di Jakarta Selatan. Selama di dalam mobil, Harlan tidak melepaskan genggaman tangannya pada Lupita.
Setelah membayar taksi, mereka turun dari mobil dan berjalan ke gang sempit menuju rumah Lupita. Kebetulan jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Menjelang maghrib biasanya para ibu-ibu yang ngerumpi dan suka bergosip di depan salah satu rumah tetangganya akan bubar dan masuk ke dalam rumah masing-masing diikuti anak-anak mereka. Lupita mengambil kunci dari dalam tasnya dan membukanya. Pintu rumah terbuka lebar. Harlan membawa masuk 2 koper yang berada di tangannya dan masuk ke dalam kamar. Ia merebahkan tubuhnya karena lelah seharian di dalam perjalanan. Tiba-tiba, Harlan dikejutkan oleh suara pekikan Lupita. Sontak saja Harlan kaget dan berlari keluar dari kamar. Ah! Ada apa, Lupi? Malas lihat kipas angin, kulkas, dan mesin cuci kita hilang. Harlan melihat barang-barang itu sudah tidak ada di tempatnya. Siapa orang yang sudah berani masuk ke dalam rumah dan mengambil semua barang yang belum sebulan kita beli? Harlan berjalan ke arah pintu, dan ia melihat pintu dan kunci dalam keadaan baik. Tidak mungkin maling masuk tanpa merusak kunci pintu. Lihatlah, pintu ini tidak rusak, masih dalam keadaan semula. Kurasa ada yang masuk melalui kunci duplikat. Lupi, apa kau memiliki 2 kunci? Rasanya kunci rumah hanya ada 1, Mas. Cobalah kau ingat kembali. Mungkin kau lupa memiliki 2 kunci. Kalaupun ada, kunci itu sudah pasti dipegang Mbak Surti. Sebab selama ini, dia yang sering memegang kunci rumah. Lupita terus berpikir. Atau jangan-jangan mereka yang sudah masuk ke dalam rumah kita. Tapi aku tidak berani menuduhnya karena belum ada bukti. Mau bukti apa lagi? Mas bukan menuduh mereka. Pintu itu adalah bukti kalau ada yang masuk melalui kunci duplikat. Ya sudah, Mas. Besok aku akan laporkan ke Pak RT. Kalian selidiki siapa yang masuk ke dalam rumahku. Ya sudah, kau istirahat saja. Mas mau mandi dulu. Badan sudah lengket. Lupita mengangguk dengan wajah sendu. Selesai Harlan mandi, ini gantian Lupita yang masuk ke dalam kamar mandi. Di ruangan tamu, yang gak usah sedih ya. Kalau barang-barang itu sudah hilang dan tak mungkin kembali lagi, sudah kita ikhlaskan saja. Nanti Mas berikan lagi. Mas, mulus sekali bicara begitu. Seakan memiliki banyak uang pohon. Gerutu Lupi kesal pada sikap suaminya yang seakan gampang mendapatkan uang. Bukan begitu, Yang. Mas hanya tidak ingin kau merasa terbebani. Mas banyak bersalah padamu. Mas janji akan kembalikan keadaan lebih baik lagi dan membawa pergi dari sini. Tapi, beri Mas waktu ya. Mas mau bawa aku pergi? Pergi kemana lagi, Mas? Lupita mengerutkan keningnya. Sudah waktunya kita banyak bekerja, Mas. Untuk apa pergi jalan-jalan? Bukan pergi jalan-jalan, sayang. Merapikan anak rambut Lupi yang berantakan. Tapi, kita akan pergi ke rumah Mas. Rumah kita bersama yang lebih besar dan nyaman. Harlan tersenyum terbit. Jadi Mas gak suka tinggal di sini? Apa rumahku tidak layak dan nyaman untuk kita tempati bersama? Tidak, Mas. Bagiku rumah ini sangat nyaman. Walau tidak besar, tapi aku bahagia. Sayang, dengarkan Mas dulu. Kita bisa pulang ke rumah ini seminggu sekali. Mas khawatir meninggalkanmu sendiri bila Mas lembur dan tidak pulang. Apalagi dengan kejadian seperti ini. Mas sangat takut. Ucap Harlan lembut memberikan pengertian pada istrinya. Baiklah Mas, aku akan pikirkan lagi ya. Aku sudah sangat mengantuk dan lelah. Besok pagi harus masuk kantor. Ya sudah, ayo. Lupita dan Harlan masuk ke dalam kamar. Mereka berdua tertidur lelap di atas kasur dalam dekapan hangat.